Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama saya Nino Sutrisno dari juragansio.com. Pagi ini, tepatnya hari Minggu ya, ada workshop cara mencari supplier atau pembisnis online yang amanah ya, untuk dijadikan supplier. Ini ada beberapa catatannya sih, saya nanti bacakan ya. Nah, untuk mencari produk yang cepat menghasilkan itu ada empat yang harus teman-teman uh, lakukan ya. Bukan lakukan, kriteria produk yang bakalan laku keras dan menghasilkan dengan cepat gitu ya. Pertama, produknya harus unik, artinya produk ini sangat-sangat unik dan orang lain jarang yang jual gitu, khususnya untuk pasar online-nya ya. Cirinya adalah dia tidak dijual di mall, tidak dijual marketplace. Atau itu dari sisi produknya ya. Atau dari sisi prosesnya. Misalkan teman-teman punya supplier, katakanlah jasa pembuatan jersey ya. Nah, jasa pembuatan jersey itu prosesnya itu yang bikin unik. Misalkan 2000 pieces dalam waktu 5 hari gitu ya. Nah, itu kan sangat unik. Itu yang pertama. Yang kedua, kompetitornya sedikit. Nah, kompetitornya sangat sedikit itu jika kita ketikkan di Google misalnya konveksi jersey di Jakarta. Nah, di situ akan berderet banyak sekali hasil dari pencarian yang kita lakukan gitu ya. Nah, di situ jika ada nomor telepon di setiap judul atau di deskripsinya, itu sudah pasti sudah menggunakan kaidah Googlepedia. Maka dari itu, silakan hindari gitu ya. Itu bisa jadi satu guru, satu ilmu, satu kaidah gitu. Lalu cukup ada pasar. Artinya pasarnya itu cukup ya, tidak harus banyak, tapi cukup. Artinya memang ada pasarnya tersendiri gitu ya, ada peminatnya, ada permintaannya. Ya walaupun memang tidak terlalu banyak, tapi kalau misalnya seperti pengadaan barang, misalkan jersey dalam satu komunitas itu kan banyak pasti ya. Walaupun sekali order bisa ribuan pieces gitu ya. Seperti pengadaan seragam, seragam satpam, seragam perawat, seragam dokter dan sebagainya gitu ya. Lalu langsung ketemu pabriknya ya. Ini PR banget ya. Kita kadang-kadang prosesnya mungkin kita ketemunya di pihak kedua atau ketiganya gitu ya. Bukan langsung pabriknya. Tapi tidak mengapa, nanti seiring waktu kalau misalnya teman-teman sudah apa namanya, mempopulerkan produk yang teman-teman jual, artinya memang permintaannya sudah datang ke nomor telepon teman-teman, seiring waktu pasti dapat ketemu dengan pabriknya. Otomatis kan mereka punya harga pembandingnya, misalkan harganya di kita nggak masuk. Nah, suatu saat kita akan cari-cari uh, pabriknya langsung gitu ya, atau produsennya yang lebih murah gitu. Jadi kita punya opsi banyak supplier jadinya. Misalkan suppliernya ada dari Bandung, silahkan yang dekat Bandung bisa diarahkan ke Bandung. Kalau misalnya ada di Jogja, arahkan ke Jogja gitu. Nah, untuk mencari supplier yang tadi ya, yang untuk mencari supplier itu ternyata bisa dari 4 pasar juga ya. Bisa dari sosial media. Nah, ini kadang-kadang supplier atau pabrik juga atau agen distributor distributor besar itu kadang-kadang memiliki sosial media gitu ya untuk promosi produknya sendiri. Lalu kita bisa googling, tadi sudah disebutkan sebelumnya, ketika kita google misalkan ketik pabrik Biospiteng gitu ya, di-nya di mana, nanti kita cek satu persatu. Kalau misalnya ada nomor teleponnya udah pasti itu bukan pabriknya ya. Nah, bisa juga pakai Google Map. Nah, Google Map biasanya cirinya itu dia yang terbelakang. Analoginya seperti ini. Kalau kita masuk ke pasar Tanah Abang misalkan. Nah, biasanya yang menghampiri-hampiri kita itu pedagangnya, bukan konveksinya atau bukan produsennya.
bahkan menjamur di bagian jalan, badan-badan jalan. Nah, itu biasanya pedagang. Ya, di dalamnya lagi, di pojok lebih dalamnya lagi, biasanya ada suppliernya, ada konveksinya sendiri gitu ya teman-teman. Jadi analoginya seperti itu. Makin bawah, makin dalam gitu ya. Di halaman pencarian Google misalkan kan halaman pertama, kedua, tiga, 10 ke atas itu biasanya pabriknya atau suppliernya langsung gitu. Lalu di marketplace, nah marketplace sempat juga kami cari ya, yaitu produknya Pastapon. Nah, Pastapon itu satu produk cair yang khusus untuk WC mampet atau wastafel mampet. Nah, itu kita cari suppliernya, ternyata mereka ada di Tokopedia. Nah, saya cek lagi ya. Cek dia jual di Tokopedia. Terus saya searching ya nama mereknya. Dan setiap nama merek itu kan biasanya ada kontak dan alamatnya ya. Kalau kita cek nama merek, ketik aja nanti di Google, cek nama merek. Nah, merek yang sudah terdaftar, produk-produk yang sudah terdaftar biasanya kita cari di kolom pencarian cek nama merek gitu ya. Kan biasanya ada hakinya ya, nama merek itu. Nah, di haki itu di kolom pencariannya kita ketik aja nanti nama mereknya. Nah, nanti keluar, nanti kita klik. Nah, biasanya di bagian paling bawah nanti ada alamat sang pemilik mereknya atau pabriknya, bisa jadi gitu ya. Dan biasanya ada kontaknya. Nah, kasus saya yang Pastapon itu saya cari di website Haki yang daftar merek itu ya. Saya ketikkan namanya, lalu saya cari alamatnya, lalu saya cocokkan alamatnya dengan orang yang jual di marketplace. Ternyata sama gitu ya. Nah, dengan begitu artinya dia memang produsennya gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman. Lalu untuk itu ini berdasarkan pengalaman aja ya, yang sebelum-sebelumnya. Lalu Degrasimba juga. Nah, Degrasimba itu saya cari biasanya di bagian botol itu kan ada nama PT atau CP-nya ya. Nah, saya googling, ternyata muncul dan pabriknya ada di Bandung gitu ya. Secara fisik saya nggak tahu pabriknya memang ada di Bandung atau enggak, tapi sejauh ini kita pembelian emang dari Bandung ya. Kalau dari segi ininya memang produknya kan produk hasil lab ya, laboratorium dari kerjasama ITB ya. ITB sendiri memang ada di Bandung gitu. Dan kita transaksi sudah berapa puluhan kali mungkin ya. Untuk stok produk itu ada 100 botol. Nah, 100 botol itu sekitar 2 jutaan gitu ya. Nah, itu ya teman-teman, tadi contekan untuk mencari supplier yang langsung ke pabrik ya. Supplier tangan pertama. Nah, indikasinya biasanya gini ya, kalau misalnya kita ketemu supplier di online lalu kita ajak ketemuan. Nah, mereka ada dua opsi biasanya. Kita hanya jualan online. Nah, udah pasti itu tangan kedua atau ketiganya. Ya, call by phone, terus ajukan ketemuan, video call atau sebagainya. Lalu minta ditunjukkan pabriknya atau workshopnya. Nah, kalau kita sudah bisa datang dan ke lokasi, nah itu sudah 50%. Nah, 50%-nya tinggal teman-teman atur sendiri gitu ya. Untuk menjajakan kerjasama. Oke, kalau supplier beda kota gimana? Nah, ini bisa langsung datang ya. Kita modal sendiri, ongkos sendiri, datang ke lokasi atau video call. Nah, itu juga bisa video call. Atau bisa pakai caranya si Benix ya. Benix dia pakai ini pesan Gojek gitu ya, pesan Gojek, pesan makanan dikirim ke satu tempat yang memang ada di lokasi situ ya, di lokasi di situ. Nah, nanti kita pesan dan kirimkan ke alamat pabriknya. Nah, nanti kita call si Gojeknya, dan Gojeknya itu kita minta informasi, mintain foto, mintain video bahwa emang betul-betul di lokasi ini ada lokasi yang sesuai pabriknya gitu, yang sesuai apa yang kita dapatkan informasi dari orang pabriknya.
tanpa harus kemana-mana ya. Mungkin hanya modal makanan GoFood aja sekitar 50.000 ke bawah gitu ya. Toh kalaupun misalnya tidak ada di lokasi ya, lokasinya ternyata fiktif gitu, si Gojeknya juga akan konfirmasi gitu. Wah, ini lokasinya fiktif mas gitu, nggak ada gitu ya. Ya udah makanya buat apa Gojek aja, kita bayarnya si Gojek gitu ya. Itu sebagai rewardnya si Gojek. Oke gitu ya teman-teman, cukup mudah untuk mencari supplier tangan pertama, terutama pabrik. Nah sekarang tinggal praktek, silahkan dicatat dan diperhatikan gitu ya. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Insyaallah. Dadah.